So I thought to myself, who else has a European passport? His wife Chantal, a stripper of Slovenia, has a European passport. Knock us on our fucking heads. When it comes to Halo semua, akhirnya kita bisa balik lagi nih buat isi waktu luang kalian dengan rangkuman film menarik. Nah, kali ini gue akan bahas sebuah film legenda dari sang aktor ternama, Leonardo DiCaprio. Ya, aktor ternama ini harusnya udah banyak dikenal ya, tapi nggak tahu sih kalau untuk kalangan milenial. Oke, jadi film kali ini judulnya The Wolf of Wall Street, yang juga disutradari langsung oleh Leonardo DiCaprio. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan mendapat beberapa penghargaan. Di antaranya kategori film terbaik dan aktor terbaik. Keren kan? Scene film dimulai dengan menggambarkan dan menjelaskan dunia investasi sebagai bisnis yang populer saat itu. Bisa dibilang bisnis ini menjadi bisnis yang cukup besar dan menjanjikan, apalagi untuk kalangan-kalangan konglomerat yang banyak uang. Wall Street sendiri adalah nama jalan yang di sana terdapat perusahaan investasi bernama Stratton Oakmont. Dari sanalah alur cerita film ini dimulai. Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini menceritakan tentang dirinya, di mana ia adalah seseorang yang kaya raya dan sukses di bidang finansial. Ya, bisnis di bidang pialang saham atau investasinya membuat dia menjadi orang terkaya saat itu. Bahkan segala kelakuan kriminalnya ia lakukan sehari-hari, seperti memakai pelacur hingga narkoba yang ia konsumsi setiap harinya. Jordan menceritakan kisah tentang dirinya saat ini, namun dalam scene film itu menggunakan alur mundur, di mana kisah Jordan diceritakan sejak saat usianya di masa muda, yakni 22 tahun. Ia merantau ke wilayah Jalan Wall Street yang dianggapnya adalah wilayah rantau yang bisa mencetak banyak uang. Harapannya ia bisa berhasil di sana dan meniti karirnya. Ia mulai diterima kerja di salah satu perusahaan pialang saham dan memulai karirnya di sana. Ia mendapat tugas sebagai seorang pemasar yang menawarkan produk investasi. Hal itu dilakukannya dengan cara menghubungi daftar nomor telepon hingga waktu yang ditentukan. Tujuannya agar orang yang diteleponnya itu mau membeli nilai investasi dan Jordan akan mendapat bagian keberhasilan dari tugasnya itu. Namun Jordan mendapat kenalan baru yang sekaligus orang yang dijadikannya sebagai mentor untuk ia bekerja. Mentornya itu bernama Mark Hanna. Ia bisa dibilang senior di sana. Karena pencapaian Mark, prestasinya menjual produk investasi itu selalu melebihi target. Bahkan gaya hidup Mark sangat frontal. Salah satunya adalah mengkonsumsi narkoba yang dianggapnya bisa membuatnya selalu rileks. Jordan banyak berbincang dengan Mark saat makan siang, termasuk bagaimana trik Mark saat berbincang dengan objek melalui teleponnya untuk menawarkan produk investasi. Jordan terinspirasi dari Mark dan ia pun bahkan menirukan berbagai teknik Mark, termasuk ketika jam istirahat yang digunakannya untuk bersenang-senang. Perusahaan itu telah memberikan lisensi kepada Jordan sebagai seorang pialang saham. Karirnya pun baru dimulai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun baru saja seharian ia bekerja dengan hasil yang tidak memuaskan, seluruh karyawan terdiam dan mendapat kabar bahwa perusahaan itu ditutup. Saya pribadi juga kurang ngerti sih apa penyebabnya. Jordan saat itu kebingungan. Ia baru saja mendapat kerja di Wall Street namun baru sebentar sudah harus nganggur lagi. Padahal ia dan calon istrinya akan segera menikah. Jordan pun sibuk mencari kerja dan ia fokus di bidang pekerjaan yang sama karena pikirnya menjadi seorang pialang saham akan membuatnya cepat kaya. Jordan melihat salah satu iklan di koran yang diberitahu oleh istrinya. Ya, itu adalah lowongan kerja untuk seorang pialang saham di perusahaan kecil yang bernama Investor Center. Jordan pun akhirnya mendatangi perusahaan yang berada di Long Island itu untuk mendapatkan pekerjaannya. Di sana ia melihat kondisi dalam kantor di mana para pekerjanya sedang melakukan hal yang sama saat ia bekerja di Wall Street, menelpon calon klien dan menjual saham hingga mendapat komisi. Jordan akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Ia tertarik karena pembagian komisi saat ia mendapat menjual saham dengan teleponnya itu, Jordan akan mendapat komisi sebesar 50%. Padahal ini adalah perusahaan kecil yang menjual belikan saham-saham skala kecil juga. Tak disangka semua karyawan di sana tercengang dengan cara berbicara Jordan yang sangat mahir dan berhasil hingga gol.
Jordan bisa langsung gol di panggilan telepon pertamanya dan ia berhasil menjual saham senilai $4.000. Dan tentu ia pun dapat komisi 50% dari itu. Dari sinilah kemahiran Jordan dalam menjual saham investasi terbukti. Ia banyak meraih prestasi dan komisinya dalam menjual saham. Gaya hidupnya pun mulai beranjak sukses dan ia banyak membeli barang mewah dan lain sebagainya. Suatu ketika Jordan sedang duduk santai di sebuah kafe. Ia didatangi oleh Donnie yang ternyata tertarik dengan pekerjaan Jordan sebagai pialang saham. Donnie pun mengaku ingin kaya seperti Jordan dan ia bersedia berhenti dari pekerjaannya sekarang untuk ikut bersama Jordan sebagai pialang saham. Mereka berdua pun akhirnya berteman dan siap untuk mendirikan perusahaan pialang sahamnya sendiri. Ya, Jordan sudah kaya dan ia siap membangun bisnisnya sendiri daripada harus kerja di tempat orang. Dengan menyewa sebuah ruko bekas, Jordan dan Donnie sepakat untuk mendirikan perusahaan pialang sahamnya di sana. Mereka pun merekrut beberapa orang untuk tergabung menjadi timnya. Tentu orang-orang itu adalah pilihan Jordan yang memang handal melakukan penjualan. Ya, bahkan mereka berpengalaman loh menjual salah satu jenis narkoba. Ngeri kan? Mereka pun akhirnya sepakat dan terbentuklah perusahaan pialang saham ini dengan anggota tim yang unik-unik itu. Namun ternyata kekasih Jordan mulai mengkhawatirkan bisnis yang dilakukan Jordan, terutama soal transaksi jual beli saham tersebut. Jordan pun berusaha meyakinkan kekasihnya bahwa bisnisnya ini legal menurutnya. Walaupun semua saham yang dijualnya tidak pasti bisa menghasilkan untuk diberikan kepada para pembeli atau kliennya itu. Dengan penuh semangat dan percaya diri, Jordan tetap melanjutkan bisnis pialang sahamnya itu. Melihat skill timnya yang masih terlihat amatir saat menelepon calon pembeli saham, Jordan mengakui bahwa timnya masih terlihat bodoh dalam berbicara dan menawarkan penjualan sahamnya. Ya, Jordan pun melatih timnya agar bisa menjual saham melalui komunikasi telepon tersebut. Tentunya Jordan menyiapkan trik berbicara agar mudah dipercaya dan berhasil menjual saham bodongnya itu. Ya, kayak sejenis template untuk ngomong gitu. Nah, dari sinilah perusahaan pialang saham bernama Stratton Oakmont berdiri dan memulai bisnisnya. Bahkan setelah berjalan beberapa waktu, Jordan berhasil memperbanyak tim penjualannya itu. Mungkin jika dihitung terlihat ada ratusan orang di kantor mewahnya sekarang. Ya, dulu kan awal berdirinya kayak bekas garasi bengkel gitu waktu dia sewa ruko. Sekarang udah terlihat seperti kantor sesungguhnya dan memiliki departemen khusus dengan segala sistemnya. Menariknya, Jordan bisa menjamin keberhasilan karyawannya untuk mendapatkan komisi dari pencapaian penjualan sahamnya itu. Emang sih jiwa leadershipnya gila juga. Mereka pun sempat merayakan keberhasilannya dengan hahihi tertawa terbahak-bahak. Bahkan kayak terlihat pesta bebas hura-hura gitu loh. Akhirnya keberhasilan perusahaan Jordan terdengar ke seluruh penjuru, khususnya di wilayah Wall Street. Bahkan kabar itu pun terdengar oleh Departemen Keamanan Pemerintah. Ya, kayak agen keamanan yang mencium adanya hal janggal dalam aktivitas perusahaan Jordan. Tanpa diduga, kabar keberhasilan itu dijadikan bahan liputan berita oleh salah satu media terkenal di sana. Namun, sayang setelah berita itu dimuat dari hasil wawancara wartawan dengan Jordan, ada kalimat yang mengacaukan menurut Jordan. Dalam tulisan itu, Jordan dianggap seperti Robin Hood yang mencuri harta orang kaya dari bisnis pialang sahamnya. Bahkan perusahaannya didatangi banyak pelamar yang mau bekerja dengannya. Ya, dan benar saja, perusahaannya semakin tumbuh besar dengan segala kebebasan pesta yang kacau. Ya, seperti kebahagiaan yang tak terbendung gitu. Gokil lah pokoknya. Dari hubungan intim yang gak bermoral, hingga penggunaan obat-obatan terlarang pun terlihat biasa saja. Hal-hal yang melanggar moral dan asusila semakin terlihat di kantor itu. Bahkan sebenarnya mereka sudah menikah dan seringkali mengabaikan istrinya demi pelacur, termasuk ya si Jordan. Uniknya saat meeting pun mereka sudah tak bahas pekerjaan lagi, melainkan membahas agenda hiburan dan lain sebagainya. Ya, di waktu luang Jordan dan kawan-kawan semakin menggila dengan mengkonsumsi obat-obatan keras tingkat tinggi. Ini nih kalau urusan dunia sudah digilai tak terbendung lagi deh mau apa juga. Jordan bahkan sampai selingkuh dan menggoda wanita lain. Dia melupakan perjuangan istrinya yang menemaninya sejak saat ia belum berhasil. Tak lama kabar perselingkuhan itu terdengar oleh istrinya Jordan.
bahkan kepergok langsung oleh istrinya, dan mereka pun bertengkar hingga memutuskan untuk berpisah. Jordan pun memilih untuk menjalin hubungan dengan selingkuhannya. 3 days later, I filed for a divorce and moved Naomi into the apartment. Ya, dinamika hubungan Jordan dengan kekasih barunya itu juga unik, apalagi ketika diketahui bahwa pelayan di rumahnya mengalami penyimpangan seksual. Penyimpangan soal uang juga dilakukan oleh Jordan, khususnya dalam mengelola uang pialang saham. Ia seringkali memainkan harga saham agar dirinya dan perusahaannya tetap untung besar. Hal itulah yang masih ditelusuri oleh agen keamanan. Sambilan dengan itu, Jordan menutupi trik licik transaksi uangnya ini dengan menyewa konsultan hukum, agar ketika mendapat audit, perusahaannya tetap terlihat bermain rapi. Jordan pun menikmati keberhasilan perusahaannya itu yang ia rintis sejak awal. Lalu ia pun melamar selingkuhannya yang kini telah menjadi kekasihnya. Lagi-lagi kegilaan Jordan dan kawan-kawan tak terbendung. Hari sebelum pernikahan, mereka berpesta lagi di pesawat. Parahlah pokoknya. Jordan pun akhirnya menikah dan hidup bersama dengan segala kemewahannya. 7 acres on the Gold Coast of Long Island, the most Rocco. Setelah beberapa bulan, Jordan terlena dengan kebiasaan buruknya. Ia seringkali pulang malam dan suka berpesta. Bahkan ribut dengan istrinya karena dianggap Jordan seperti burung hantu. Ya, malas-malesan gitulah, pulang pagi, keluar malam. Walaupun begitu, Jordan memang sangat berambisi dan peduli pada waktu jam kerja karyawannya. Kalau karyawannya melanggar aturan, ya langsung dipecat. Dengan segala hartanya itu, Jordan dicurigai sebagai terduga bisnis ilegal. Ia didatangi dan dipantau oleh agen keamanan. Bahkan kali ini Jordan sangat berhati-hati menyimpan uangnya dan mengakali transaksi bisnisnya agar aman. Jordan pun menyimpan uangnya di bank negara lain yang disimpan atas nama saudara dari istrinya. Namun, ternyata rencana Jordan tak semulus yang diharapkannya. Salah satu temannya tertangkap polisi yang kala itu sedang bersama Doni untuk tugas pemindahan uang. Sayangnya, Doni berkhianat dan tak membantu temannya saat tertangkap polisi. Doni juga tak memberitahu kejadian itu pada Jordan. Malah Doni mengajak Jordan untuk pesta berdua mencicipi obat keras yang efeknya luar biasa. Ya, mereka berdua berusaha menunggu efek obat itu sekian lama. Bo menelpon Jordan dan memberitahu bahwa telepon rumahnya sudah disadap polisi akibat kebocoran temannya yang tertangkap itu. Bo dan Jordan pun berbincang dengan telepon umum, sementara Doni masih berada di rumah Jordan yang sebenarnya sudah diincar polisi. Jordan mulai mengalami mabuk akibat efek dari obat keras itu. Ia berusaha memberitahu Doni untuk meninggalkan rumahnya, namun sayang obatnya terlalu keras hingga Jordan sulit bicara bahkan berjalan. Doni semakin bersikap bodoh. Mereka berdua pun bertengkar, bahkan Doni sampai tersedak, hampir saja dia mati. Keesokan harinya Jordan didatangi polisi akibat kekacauan semalam. Ia mabuk dan mobilnya rusak parah. Ya, Jordan tak jadi ditangkap dan dibebaskan secara bersyarat. Posisi Jordan sebenarnya sudah terancam akibat kekacauannya dan juga kecurigaan keamanan terhadap perusahaannya. Harusnya Jordan sudah tak lagi bekerja karena khawatir ia akan tak aman. Namun Jordan tetap setia pada perusahaannya dan siap menanggung segala resiko apapun. Ya, selain karena ambisinya untuk terus kaya raya. Tapi agen keamanan tak tinggal diam. Mereka memeriksa petinggi di perusahaan Jordan termasuk dirinya. Dengan segala akal liciknya mereka bisa menjawab interogasi polisi dengan segala tingkah konyolnya. Jordan dan beserta seluruh karyawannya pun merasa berhasil dan menang. Mereka juga terus saja berpesta pora, bahkan kali ini sampai sewa kapal dan pelacur gitu. Ketika sedang asik liburan dengan kapal pribadinya, Jordan mendapat kabar duka bahwa saudara dari istrinya itu telah meninggal dunia. Yang dikhawatirkan Jordan bukanlah kesedihan atas meninggalnya bibi dari istrinya itu, melainkan uang di bank yang ditaruh atas nama bibinya. Jordan pun segera menyelamatkan uangnya, namun dengan syarat harus ada tanda tangan yang dipalsukan atas nama bibinya. Padahal ia dan keluarga beserta petinggi perusahaannya masih di tengah laut. Dengan bersikeras menyuruh kapten untuk berlabuh di tempat yang dituju, Jordan pun tetap berlayar di tengah badai.
Namun sayang, kapalnya mengalami kecelakaan diterjang badai. Untung saja Jordan dan istrinya serta rekan lainnya diselamatkan oleh kapal lain. Ya, karena usaha menyelamatkan uang jutaan dolarnya itu gagal, Jordan keburu ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas bisnis ilegalnya. Terbukti sebagai tersangka penipuan dan pencucian uang. Jordan bisa mendapat pengurangan masa tahanan asal dia mau membuatkan daftar tersangka yang terlibat di perusahaannya. Ia pun memutuskan untuk melakukan itu dan bekerja sama dengan FBI atau sejenis agen keamanan. Hal buruk lainnya yang terjadi pada Jordan adalah istrinya meminta cerai. Ya, karena kelakuan Jordan yang tak kunjung berubah. Akhirnya setelah semua karyawan yang terlibat di perusahaannya itu ditangkap, Jordan pun menikmati masa tahanannya di penjara. Film ini sebenarnya belum berakhir. Jordan tetap dikenal sebagai pebisnis yang handal. Bahkan setelah keluar dari penjara, ia mendapat tawaran untuk mengisi seminar tentang bisnis. Bahkan dia dikenal sebagai penjual terbaik sedunia. Jordan pun merasa seperti terlahir kembali. Selama mengisi seminar, triknya dalam mencontohkan cara berjualan yang tepat disampaikannya dalam seminar tersebut. Oke guys, film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton rangkuman film dari kami. Sampai jumpa.